Jadi merupakan founder dari PJCI atau Founder of Indonesia Smart Grid Initiative. Beliau juga mantan Direktur PLN pada tahun 2000. Beliau merupakan mantan Direktur PLN pada tahun 2008. Saat ini beliau bekerja di Prakarsa Eka Tama Advisory Indonesia sebagai Direktur dari tahun 2008 hingga sekarang. Kepada Pak Edi Widiono, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mbak moderator, saya diberi waktu 45 menit juga, Kak? Iya, Bapak, betul. Wah, iya, lama juga itu. Ya, baik, nggak apa-apa. Saya akan coba menyampaikan materi yang disiapkan. Namun mohon maaf kalau ini masih dalam bahasa Inggris materinya. Tapi kita bicara dalam bahasa Indonesia, jadi nanti pelan-pelan bisa kita uraikan ya. Sejalan dengan arahan Pak Profesor tadi mengenai arah pembicaraan kita, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, khususnya mengenai tarif listrik ya, mengenai nuklir dan sebagainya. Sambil berjalan nanti kita jawab ya. Seperti kita ketahui, PLN berdasarkan undang-undang merupakan satu-satunya penyedia ketenagalistrikan di Indonesia, dan ini dikuatkan dengan Undang-Undang 30 tahun 2009 ya. Bukan berarti bahwa semuanya jadi milik PLN, tapi PLN yang akan mengkoordinasikan, dan tentu dalam kondisi di mana menurut undang-undang itu hanya satu penyedia tenaga listrik dan diberi hak khusus, maka tarif tenaga listrik itu merupakan suatu hasil kebijakan pemerintah. Jadi seringkali saya menyampaikan beberapa dilema yang dihadapi PLN ya. Yang pertama, PLN ini katanya monopoli, tapi tidak boleh menentukan tarif sendiri, begitu. Jadi monopoli yang biasanya mempunyai hak untuk mengatur tarif, tapi ini monopoli yang tarifnya ditentukan oleh negara. Ya. Jadi monopoli, tapi tidak bisa menentukan tarif sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, dilema yang kedua adalah perusahaan satu-satunya, tetapi seringkali direncanakan untuk rugi. Begitu. Jadi memang PLN itu meskipun di atas kertas kita harus membukukan laba, ya, tetap ini demi untuk ketenangan dari para kreditor dan sebagainya ya. Tetapi sebenarnya di dalam cash flow dari PLN ini seringkali kita harus atau PLN seringkali harus jungkir balik untuk bisa membiayai semua operasinya dan semua investasinya. Nah, dilema yang ketiga itu adalah perusahaan yang relatif rugi, ya, artinya cash flow-nya tidak mencukupi, masih harus melakukan investasi. Nah, itu adalah dilema-dilema yang dihadapi oleh pimpinan PLN, dan oleh karena itu seringkali kita mendengar bahwa PLN ini kok kaku, PLN ini kok tidak begini, PLN kok tidak begitu ya. Karena memang batasan-batasan yang dihadapi oleh pimpinan BOD PLN di dalam menjalankan perusahaan ini cukup banyak. Ya.
PLN sebenarnya pernah hampir mencapai laba tanpa subsidi yang berarti, yaitu pada tahun 2004 ya, setelah kita berhasil survive dari yang kejadian krisis ekonomi, krisis Krismon ya tahun 98 itu, PLN sempat mengalami kerugian yang sangat besar 26 triliun di tahun 2000, tetapi tahun 2004 kita sudah kembali bisa membukukan laba sebelum pajak itu hampir 2 triliun pada waktu itu ya. Tetapi karena masih ada hutang pajak dan sebagainya, akhirnya masih dibukukan merah juga pada waktu tahun 2004 itu. Nah, di tahun 2005 Indonesia mengalami tekanan karena impor BBM, sehingga harga minyak pada waktu itu dinaikkan oleh pemerintah hampir 80% ya, tahun 2005 ini. Sementara PLN tarif listrik tidak dinaikkan sama sekali ya. Jadi ini adalah awal di mana PLN ini mengalami kondisi di mana subsidi menjadi suatu faktor yang menentukan di dalam operasi dan laba perusahaan ya. 2005 itu udah hampir subsidi energi pada waktu tahun itu hampir mencapai 8 miliar dolar ya. Kemudian baru tahun 2013 ya, 8 tahun kemudian baru listrik itu tarifnya bisa dinaikkan ya, sebesar 15% ya. 2013 naik ya, kemudian baru tahun 2015 subsidi BBM dihapus, baru PLN mulai bisa agak bernafas, tetapi sekarang kembali lagi subsidi untuk household, untuk rumah tangga yang di bawah 900 VA ini menjadi makin membesar karena PLN harus menanggung pembebasan biaya listrik pada konsumen-konsumen tertentu. Ini sekedar perjalanan yang menjelaskan bahwa tarif listrik di negara kita ini memang diatur oleh negara, dan pertimbangan pengaturannya itu tidak melulu merupakan kesehatan keuangan PLN, tetapi lebih banyak masuk pertimbangan-pertimbangan politik seperti bagaimana menjaga stabilitas ekonomi, bagaimana menjaga daya beli masyarakat dan sebagainya ya, sehingga tidak bebas dalam menentukan itu. Nah, sejak tahun 2015 ya sebenarnya PLN sudah menghadapi suatu tantangan besar, yaitu ditandatanganinya Paris Agreement ya tahun 2015 Desember oleh Presiden Jokowi ya, di mana di sana dijanjikan bahwa Indonesia akan menurunkan carbon emission kita sebesar 29% dengan kekuatan sendiri di tahun 2030 nanti, atau 41% bila dibantu oleh negara lain. Nah, di dalam janji tersebut ya memang masuk suatu janji di sektor energi ya. Sektor energi kalau saya tidak salah itu sumbangannya sekitar 34%-an dari emisi karbon, dan listrik dari sektor energi tersebut mungkin berkisar antara 23-30% sumbangannya. Jadi di dalam janji kita ke Paris Agreement memang pemerintah menjanjikan sesuai dengan kebijakan energi nasional bahwa di tahun 2025 nanti kita akan mencapai 23% energi mix renewable dalam energi mix kita, dan tahun 2030 mencapai 31%. Sasaran yang disampaikan itu sebenarnya adalah hasil telaahan kebijakan energi nasional tahun 2009. Jadi sebelum Paris Agreement, dan memang
tidak ada suatu pemikiran pada waktu itu bahwa ini diarahkan untuk mencapai suatu target penurunan atau pembatasan kenaikan temperatur ya bumi, tetapi lebih pada waktu itu diarahkan kepada pertimbangan bahwa kita harus mencapai sustainability dalam penyediaan listrik ya, dan angka 23% itu didasarkan kepada rencana pemerintah yang pada waktu itu meluncurkan fast track program 2 10.000 megawatt tahap 2 ya. Kalau yang tahap 1 itu 10.000 megawatt itu hampir seluruhnya PLTU batubara, maka dan seluruhnya dimiliki oleh PLN, maka fast track program 2 itu kerjasama PLN dengan swasta, di mana 6.000 megawatt diantaranya itu adalah PLTA dan PLTP ya. Namun sayangnya program kedua ini ya yang diluncurkan di era Pak SBY ini kelihatannya tidak berjalan dengan baik ya, sehingga sampai akhir tahun kemarin kami hanya mencatat bahwa tidak sampai 2.000 megawatt dari 6.000 megawatt PLTA dan PLTP yang yang terbangun ya. Nah, dengan tidak terbangunnya sebagian besar itu, maka target 23% 2025 tadi menjadi suatu problem yang sulit ya dihadapi. Tolong kembali kepada slide yang sebelum ini. Jadi itulah problem yang dihadapi oleh kelistrikan nasional pada tahun 2020 ke sini ini. Selain masalah dekarbonisasi ya, kita semua tahu bahwa dekarbonisasi ini kalau tadinya menggunakan PLTA dan PLTP yang notabene hampir sama dengan conventional power plant, karena waktu mendesak maka kita terpaksa harus mempertimbangkan mengambil pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, dua jenis pembangkit ini seperti dua di negara-negara lain yang merupakan ujung tombak dari proses dekarbonisasi, ini mempunyai karakter bahwa mereka ini intermittent. Jadi seringkali berubah sejalan dengan pergerakan awan. Misalnya kalau awan lewat di atas solar panel, maka otomatis solar panelnya outputnya turun ya. Dan ini kalau berlangsung dalam jumlah besar tentu mempengaruhi sistem kelistrikan kita. Oleh karena itu dekarbonisasi tadi membutuhkan suatu proses mencerdaskan jaringan yang kita sebut sebagai digitalisasi ya. Jadi itu tantangan kedua. Kalau tantangan pertama adalah dekarbonisasi, tantangan kedua adalah digitalisasi. Sistem ketenagalistrikan kita perlu bisa lebih fleksibel menghadapi perubahan-perubahan baik di sisi pembangkitan maupun di sisi konsumen ya. Nah, karena juga dekarbonisasi membutuhkan renewables, dan renewable itu sumber yang paling dekat adalah matahari dan angin, tetapi tidak bisa dipanen dalam skala yang besar kecuali ada pertimbangan-pertimbangan kedaerahan yang khusus. Maka yang terjadi adalah munculnya yang disebut distributed energy resources, yaitu pembangkit listrik kecil-kecil yang tersebar, jumlahnya banyak ya. Dan ini merubah rona landscape dari industri kelistrikan kita, karena selain harus bisa mengimbangi fleksibilitas dari intermittency, maka sistem tenaga listrik kita harus juga bisa mengintegrasikan pembangkit-pembangkit yang kecil-kecil dalam jumlah banyak. Dan itulah yang menyebabkan secara teknis kita harus menganut sistem desentralisasi, yaitu pengambilan keputusan diusahakan sedekat mungkin dengan titik-titik perubahan ya. Nah, di sini desentralisasi dinyatakan juga sebagai demokratisasi ya dari energi. Nah, ini tidak lain karena refleksi daripada desentralisasi yang paling erat hubungannya dengan kita adalah penggunaan surya atap, PV rooftop,
dan ini mencerminkan bahwa sekarang konsumen listrik itu mempunyai hak lebih besar karena dia bisa memiliki suatu alternatif. Dia bisa memilih apakah menggunakan listrik dari atapnya atau mengambil listrik dari dari jaringan. Lanjut. Nah, tadi sudah kita katakan bahwa surya dan bayu itu merupakan ujung tombak ya. Dan ini sangat benar karena kita melihat bahwa surya dan bayu itu terus mengalami penurunan harga ya karena skalanya makin besar sehingga dia pantas kalau ditempatkan sebagai ujung tombak. Mengapa juga kita menggunakan ini? Karena surya dan bayu itu masa pembangunannya sangat pendek, ya, apalagi kalau lahan sudah tersedia, tidak sampai setahun mau 1000 megawatt itu mudah, cukup bisa dipakai, cukup bisa dikejar dalam. Ya, itu makanya mencapai 2025 23% ini pemerintah sebenarnya mentargetkan tambahan hampir 6.000 megawatt PLTS dan PLT Bayu, tetapi hal ini mungkin masih perlu antisipasi yang lebih baik ya, dari PLN karena PLN saat ini menyatakan bahwa mereka mungkin baru bisa menerima sekitar 1.000 atau 2.000 megawatt saja sampai 2025. Dan ini barangkali salah satu ganjalan ya, mengapa sampai hari ini rencana umum penyediaan tenaga listrik, satu dokumen yang sangat penting ya, ini masih terus dikoordinasikan, istilahnya kalau mau pakai istilah komersial dinegosiasikan supaya bisa mencapai kesamaan pandangan berapa sebetulnya solar dan bayu yang bisa dibangun di Indonesia tanpa menyulitkan PLN sebagai penyedia jaringan untuk memberikan fleksibilitas. Ya. Jadi seluruh dunia memang membangun besar-besaran. Ya. Sangat sering kita mendengar sekian gigawatt India membangun dalam satu solar park itu sampai 1,2 sampai 2 gigawatt dalam satu hamparan. Ya. Sementara kita skalanya berbicara 25 megawatt, 50 megawatt ya, dan itu pun masih berkutat ya. Syukur belakangan ini memang Indonesia sudah mulai membuka diri, sudah ada tawaran-tawaran untuk membuat PLTS apung di danau-danau di Saguling ya, selain di Cirata di Saguling dan di beberapa danau besar di Sumatera, dan penawaran-penawaran harga yang masuk sudah menunjukkan bahwa harga itu ditawarkan pada level di bawah 4 sen per kWh ya, sehingga harga yang sangat bersaing dibanding dengan PLTU batubara kita yang paling murah itu 4,2 sen per kWh ya. Lanjut. Nah, jadi Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement dan itu diangkat menjadi Undang-Undang 16 tahun 2016 ya. Tetapi sekali lagi pada tahun 2016 itu dunia masih berpikir bahwa 2 derajat Celcius itu adalah batas irreversible proses. Kalau kita sampai di kenaikan temperatur bumi ini naik 2 derajat Celcius dibandingkan pra-industri, zaman pra-industri. Kenapa dipakai zaman pra-industri? Karena pada waktu itu emisi karbon relatif kecil ya, hampir bisa diabaikan ya. Sekarang itu kita sudah mencapai kenaikan temperatur 1,2 derajat Celcius dan tahun 2015 itu sebenarnya Paris Agreement mengarah kepada maksimum 2 derajat Celcius ya.
Tetapi kondisi ini berubah ya secara politis pada waktu Presiden Trump menyatakan keluar dari Paris Agreement, ya, maka timbul kekhawatiran bahwa Amerika barangkali akan menyumbang lebih banyak emisi karbon. Oleh karena itu Eropa bersatu membuat apa yang mereka katakan sebagai EU Green Deal, European Union Green Deal, dan mulai meluncurkan suatu wacana bahwa temperatur bumi itu sebenarnya tidak boleh naik lebih dari 1,5 derajat Celcius, ya. Mereka itu untuk bisa mencapai 1,5 derajat Celcius maksimum, maka Eropa menyatakan bahwa net carbon emission, ya, net zero carbon emission di tahun 2050, dan ini yang 2030 adalah puncak, ya, selambat-lambatnya puncak dari penambahan penggunaan energi fosil. Nah, ini tentu berat bagi negara-negara seperti Indonesia, ya, sehingga meskipun ini di tayangan ini terlihat bahwa Indonesia yang cukup besar anunya share total electric production-nya, ya, kita itu mungkin hampir kalau dunia itu kira-kira sekarang adalah 20 miliar kWh, ya, per tahun, ya. Maaf, bukan 20 triliun kWh, ya. Indonesia sekarang itu mencapai 300 miliar kWh, ya, setahun. Jadi kita berada pada level sekitar hampir 10% dari emisi production dunia. Ya. Oleh karena itu pada saat Eropa bergerak menurunkan emisinya menuju 1,5 derajat Celcius tadi, dan itu terlihat dari angka emisi per kapita yang menurun, ya. Sementara Indonesia itu bertahan pada average 5,4% pertambahan. Ya. Oleh karena itu ini banyak mata sekarang menyorot ke Indonesia setelah Cina, ya. Mengapa? Karena kalau Cina mereka konsumsi energi yang lebih besar, ya, tetapi mereka pun juga melakukan upaya besar-besaran untuk menurunkan emisi karbon tersebut, ya. Begitu pula India, ya, yang juga punya ketergantungan besar terhadap energi impor, mereka menurunkan konsumsi energi importnya melalui penggunaan energi terbarukan secara masif, ya. Dengan beban puncak 160 gigawatt, India itu berani mencanangkan pembangunan 180 gigawatt renewables untuk bisa selesai tahun 2022 tahun depan, ya. Tentu ini angka yang fantastik, kan. Dengan demikian sebenarnya cadangan energinya India itu lebih dari 100% lah kurang lebih, ya. Sementara kita ini PLN berteriak kita dalam kondisi overcapacity, kita masih kemampuan pembangkitan kita itu berkisar 50-60% nanti itu tahun-tahun berikutnya, ya. Normalnya kita menjaga cadangan di sistem Jawa Bali itu 26-27% sudah cukup, ya. Tapi dengan program 35.000 megawatt maka diperkirakan tahun 2026 nanti itu kita punya overcapacity yang cukup besar karena pembangunan PLTU itu baru selesai tahun-tahun itu. Nah, dikatakan bahwa Indonesia itu untuk bisa mencapai target yang net zero emission pada tahun 2050, ya, seperti juga negara-negara lain,
maka kita membutuhkan kenaikan energi terbarukan menjadi 50 sampai 85% share di tahun 2030. Padahal can kita baru 31% saja. Ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia ke depan. Lanjut. Nah, ini ada suatu transition readiness framework ya. Bagaimana kita mengkaji apakah Indonesia itu siap atau tidak sih sebetulnya menghadapi transisi ini ya. Ada framework besar TRF yang dibangun oleh IASR ya, dikaji apakah political dan regulatory-nya sudah cukup mendukung atau tidak ya. Apakah investment dan finance-nya juga tersedia atau tidak ya. Apakah teknoekonomis ya, power system planning, competitiveness dari renewable energy itu juga sudah ada, dan apakah secara sosial masyarakat itu aware, sadar dan menerima dampak atau upaya transisi energi tersebut. Nah, dalam skala transition readiness ya, Indonesia itu berada di peringkat 67 sayangnya tahun 2019 ya kalau nggak salah, itu angka terakhir yang saya tahu, 67 dari 112 negara dunia. Jadi tidak kenapa di angka itu, karena memang meskipun performance kita cukup baik ya, performance kita pada level kalau saya tidak salah 43 ya, lebih baik daripada Malaysia dan sebagainya, tapi kesiapan kita menghadapi transisi energi itu dinilai masih cukup rendah di bawah. Lanjut. Nah, ini ada statement bahwa power sector is the low hanging fruit in Indonesia energy transition ya. Jadi kalau kita memandang transisi energi itu sebagai suatu beban ya, apalagi kalau kita berpikir bahwa ini kan gara-gara negara-negara lain, negara-negara barat itu dulu yang mulai dengan revolusi industri kan mereka gitu. Kenapa sekarang kita yang jadi susah ya? Kalau kita melihat ini sebagai beban ya, ini tentu akan membuat kaki kita berat untuk melangkah di dalam transisi. Tapi coba dilihat transisi energi dengan kebutuhan yang demikian besar untuk membangun energi terbarukan ini sebagai suatu peluang ya. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa kalau kita melihat ini sebagai peluang, kenapa ini suatu peluang ya? Karena seluruh dunia itu sangat mengharapkan Indonesia bisa mencapai target ya. Karena kalau Indonesia tidak mencapai, maka mereka juga akan terpengaruh. Ini kan atmosfer ini satu ya. Jadi mereka sangat berharap Indonesia itu bisa mencapainya. Nah, di tengah masa pandemi seperti ini ya, hampir semua negara di dunia anggaran belanjanya difokuskan untuk mengatasi pandemi. Ya. Oleh karena itu tidak banyak negara-negara yang bisa mengulurkan tangan bagi Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan ya, negara-negara dunia juga pertumbuhannya menjadi negatif karena pandemi, sehingga tidak ada atau tidak cukup ada proyek-proyek investasi yang menarik dan bisa menjamin pengembalian investasi bagi para investor swasta ya. Nah, Indonesia dalam posisi mengejar peringkat kelima dari ekonomi dunia, ini menjadi perhatian bagi para pendana swasta ya, khususnya dari dana-dana yang sekarang ini parkir dan menunggu mencari proyek yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka ya. Satu ilustrasi misalnya seperti ini, dana-dana yang terparkir di Singapura misalnya, itu dana-dana termasuk konglomerat kita yang parkir di Singapura,
itu kalau disimpan di bank mereka hanya bisa mendapatkan bunga 1% setahun. Ya. Nah, bayangkan kalau kita di Indonesia mempunyai suatu proyek ya yang menjanjikan bahwa returnnya double digit ya 11-12%, tentu mereka dengan senang hati mengeluarkan uang itu dari deposito di bank-banknya dan masuk ke proyek-proyek di Indonesia ya, karena memberikan keuntungan bagi mereka yang cukup baik. Ya tentu ini angka yang harus kita pilah-pilah ya. Namun demikian proyek yang baik itu membutuhkan risiko investasi yang rendah dan oleh karenanya harus dalam format yang setidak-tidaknya nyaman ya. Kalau risikonya tinggi maka para pemilik modal akan berpikir bahwa bunga yang tersedia tidak cukup untuk menutup risiko. Mereka akan berusaha menaikkan bunganya atau returnnya ya supaya bisa menutup risiko tersebut. Oleh karena itu kesempatan yang terbaik dengan di saat pandemi ini sebenarnya kalau Indonesia bisa bersatu, baik pemerintah dan masyarakatnya embracing, mendukung transisi energi dan membuka peluang bagi investasi skala besar untuk bisa masuk di Indonesia. Nanti kita bahas apa yang sebetulnya dibutuhkan investasi skala besar. Lanjut. Nah, pemerintah sudah berusaha atau merencanakan untuk mengakselerate pembangunan PLTS ya. RUN mentargetkan 6,5 gigawatt tahun 2025 ya. Tetapi memang angka ini adalah angka yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi 6% ya kalau saya tidak salah ya, yang sudah tidak sesuai dengan keadaan karena memang pertumbuhan ekonomi kita agak melambat kemarin ini sehingga perlu direvisi. Jadi angka 6,5 gigawatt ini katakanlah dirasionalisasi ya, sekarang sekitar angkanya 5, sekian gigawatt saja yang dari pemerintah. Ini terbagi atas beberapa proyek yang tertulis di slide ini. Yang agak menarik sebetulnya adalah substation of diesel power plant dengan solar power plant, targetnya 1,2 gigawatt sampai tahun 2035 ya, pada target price $10,7 per kWh, sen dolar per kWh. Ini program yang luar biasa dan patut kita cermati dengan baik ya, karena ini menyangkut pembangkit listrik dalam jumlah yang sangat besar. Program PLN untuk 200 megawatt saja, jadi 1/6 dari ini, itu sudah luar biasa, mungkin ratusan jumlah PLTD-nya. Ya. Dan saya membaca buku khusus mengenai 200 megawatt tadi, itu bukunya tebalnya 1025 halaman begitu ya. Dan memang setiap lokasi PLTD ini akan mempunyai karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita tidak bisa membangun ganti PLTD dengan solar, PV dan baterai, kemudian tambah microgrid dan di roll out begitu saja nggak. Ini nggak akan jalan ya. Jadi yang memang perlu dan dipelototi satu demi satu, dan saya kira ini peluang bagi kawan-kawan di Undira nanti ya untuk bisa memfokuskan perhatiannya kepada pembangunan ini ya, sambil mereguk pengalaman ya, menggunakan berbagai aplikasi misalnya seperti aplikasi Homer atau aplikasi PVSys ya untuk menghitung optimasi pembangkit listrik ya. Bahkan kalau bisa mau menghitung nanti dampaknya terhadap sistem kalau dia tergabung pada grid ya,
nanti ada program-program aplikasi yang sekarang digunakan PLN seperti DeepSilent atau Plexos ya, yang lebih canggih lagi, dan ini semua membutuhkan kemampuan banyak pihak untuk bisa melihat situasi ini ke depan. Untuk utility scale solar development, pemerintah saat ini mencanangkan beberapa proyek besar seperti PLTS di bendungan, PLTS di atas lahan tambang batu bara yang sekarang ini kebanyakan berupa telaga dan sebagainya, ya. Dan PJCI sebetulnya melawan suatu program yang sekarang sudah sampai ke pemerintah, membangun PLTS Gigafarm, kami menyebutnya Gigafarm karena memang ini ukurannya gigawatt ya, di Sumba ya, dan proses ini berjalan sudah cukup maju. Lahan tersedia 25.000 hektar dan energinya nanti ada dua alternatifnya, ditransportasi melalui kabel laut sejauh 780 km ke Jawa Timur, atau juga bisa dikonversikan menjadi gas hidrogen yang kemudian dicampur dengan amonia, dan amonia ini menjadi bahan bakar baru yang dibutuhkan di negara-negara maju untuk transportasi laut mereka. Jadi inilah rencana-rencana yang dibuat oleh pemerintah dan pihak swasta. Saya kira juga banyak yang melihat ya bahwa keterlambatan Indonesia di dalam membangun renewables ya, ini sebetulnya harus dikejar, dan sebenarnya salah satu cara untuk mengejar ini ya adalah dengan membuka mata kita kepada pasar ekspor energi. Ya, kita terkaget-kaget waktu Sun Cable dari Australia mencanangkan akan membangun 16 gigawatt PLT surya di Australia, dan 2,6 gigawatt energinya akan disalurkan melalui kabel laut sejauh hampir 3.800 km menuju ke Singapura. Ya. Ini semua orang listrik semua akan bertanya mau masuk di Singapura dengan harga berapa itu. Ya. Tapi mereka dengan yakin menyatakan bahwa kita akan masuk di bawah harga bidding di Singapura, dan itu Singapura itu tidak seperti kita, mereka mendapatkan harga itu melalui suatu proses bidding ya, di lelang, dan kemudian saat ini retail price-nya berkisar antara 18 sampai 20 Singapore sen dolar ya. Biddingnya di bawah sekitar 13 dan 15 sen dolar Singapura, dan Australia ini yakin mereka bisa masuk dengan harga di bawah ini. Kita garuk-garuk kepala, pusing memikirkan bagaimana bisa ya, karena kabelnya saja 3.800 km itu investasi hampir 8 miliar dolar ya. Energinya dihitung berapa, dibolak-balik juga nggak bisa masuk. Tapi sampai kawan-kawan ada yang menyatakan ini ini perang urat syaraf saja gitu. Ya, tapi kami di PJCI melihat bahwa the beauty daripada ide Sun Cable tersebut ya adalah bahwa sesungguhnya negara-negara ASEAN bahkan ya, termasuk Indonesia dan Asia Timur ya, Jepang, Korea, China, ini membutuhkan energi terbarukan. Ya. Dari sini saya akan sedikit menyentuh sesuatu yang bersifat internasional. Ya, China sejak tahun 2018 ya, itu Wadirut dari State Grid of China itu tiba-tiba menyampaikan gagasan
untuk membangun yang disebut Global Energy Interconnection, ya, suatu jaringan HVDC, tegangan HVDC, ya. Di China itu HVDC sudah mencapai 1100 kV DC, ya. Dan mereka mempunyai jaringan transmisi dari Mongolia Utara sampai ke Shanghai yang hampir 3.000 km melalui sistem converter inverter, ya, jadi jaringan DC. Dan China dengan penguasaannya atas teknologi HVDC sampai 1.100 kV dan HVAC sampai 1.000 kV, itu mempunyai keyakinan bahwa sekarang ini transmisi global itu sudah bisa diperhitungkan sebagai suatu solusi. Dan mengapa mereka memikirkan global ini? Karena mereka sadar bahwa renewable energy yang ada di China tidak akan cukup untuk masuk industrinya. Nah, tidak akan cukup itu bukan berarti energi mataharinya atau energi anginnya tidak cukup, ya. Tapi juga harus diperhitungkan kecepatan investasi dalam pembuatan pemasangan itu, ya. Dan kalau kita menoleh dari China ke Inggris misalnya, Inggris yang punya kapasitas 100 gigawatt pembangkitannya itu, hari-hari ini menyatakan bahwa mereka akan menambah jaringan interkoneksinya yang sekarang itu baru berkisar kapasitasnya 5 gigawatt menjadi 17 gigawatt pada tahun 2030. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka menyadari bahwa sumber energi terbarukannya mereka di Laut Utara dalam bentuk angin, ya, ini tidak akan cukup cepat dibangun untuk menghadapi decommissioning dari PLTU batubara, pembangkit fosil, dan pembangkit nuklir mereka yang sudah kadaluarsa, yang pada tahun 2030 nanti akan mencapai hampir 25.000 megawatt, ya. Jadi menggantikan 25.000 megawatt itu, mereka sadari bahwa investasi energi terbarukan mereka tidak akan cukup cepat, ya, sehingga mereka harus import dari Denmark, ya, melalui jaringan interkoneksi yang namanya Viking Link sejauh 750 km, HVDC 525 kV, ya. Ini merupakan jaringan yang cukup panjang. Tidak cukup dengan itu, mereka sekarang sedang merencanakan Maghribi Line. Maghribi Line itu dari Maroko. Dari Maroko akan ditarik ke Inggris, ke Kepulauan Inggris, ya, untuk bisa juga menambah renewables. Jadi dunia sudah melihat bahwa interkoneksi antar negara ini sangat diperlukan, ya. India sekarang ini menjadi sentral karena didukung oleh negara-negara Eropa di bawah International Solar Association (ISA). India, Perdana Menterinya kemarin tahun lalu mengumumkan rencana ambisius India untuk membangun yang disebut One Sun, One World, One Grid (OSOWOG), ya. Dan ini bukan program main-main, karena mereka membayangkan bahwa ini akan menghubungkan 87 negara di dunia melalui jaringan HVDC. Dan apa yang mereka kejar? Satu, mereka ingin the sun will never set in our grid, ya. Jadi apa yang dilakukan India kiranya bisa mengilhami kita juga, ya, bahwa Indonesia itu mempunyai potensi 3 time zone, ya. 3 time zone itu kalau kita alih bahasakan ke bahasa solar, maka matahari bersinar 3 jam lebih lama daripada negara-negara yang berada di satu time zone. Dan itu adalah suatu kelebihan bagi Indonesia, ya.
Hanya ada 17 negara yang mempunyai lebih dari satu time zone di dunia, dan hanya 3 negara di Khatulistiwa yang punya kelebihan seperti itu. Jadi Indonesia sangat beruntung dengan potensi yang dimilikinya. Ya. Oke, lanjut Pak. Izin Pak Edi, waktunya 5 menit lagi. Baik, baik. Saya kira kita mungkin harus lebih cepat ya. Jadi dampak dari solar, penetrasi solar itu memang adalah intermitensi, dan bisa kita lihat di sini pada saat penetrasi rendah ini bisa diabsorb oleh sampai 10-20%. Ini sebenarnya tidak perlu ada perubahan apa-apa di power system. Tapi bila lebih dari itu, maka ada grid flexible solar, ya, jaringannya itu dibuat fleksibel, ya. Nah, lebih dari 30% itu barangkali kita akan membutuhkan dukungan baterai sehingga kita masuk ke firm dispatchable solar. Ya. Saat ini ada satu proposal yang akan membangun PLTS di Flores sampai di tingkat firm dispatchable solar. Ya, tapi bisa dibayangkan bahwa 30 megawatt firm dispatchable ini membutuhkan hampir 300 megawatt hour baterai. Jadi mahalnya di baterainya nanti. Lanjut. Oke, jadi apa yang disebut smart grid sekarang ini ya? Jadi kita setelah bicara energi transisi, kita bicara mengenai smart grid. Smart grid itu adalah suatu penambahan kecerdasan pada berbagai sistem jaringan untuk bisa mencapai efisiensi, reliability, dan resiliensi. Ini ada tabel di mana komponen dari smart grid itu berupa asset utilization and efficiency, integrasi, reliability and power quality, self-healing, customer engagement itu berlaku di mana ya, di function mana yang menyampaikan ini. Lanjut. Jadi smart grid adalah enabler dari energy transition. Itu ada sesuatu yang memang ada di kepala kami pada waktu kita mendirikan Smart Grid Indonesia Initiative. Lanjut. Nah, selebihnya mungkin sangat teknis. Apa definisi dari Smart Grid ya? Terus apa yang dibangun, dirangkai oleh mereka ya? Dan boleh dilanjutkan lagi slide-nya. Lanjut. Di sini konsep dari smart grid ya, untuk power plant dia dimaksudkan untuk mengurangi emisi CO2, jadi seperti yang kita bicarakan tadi, load curve yang lebih baik, yang lebih efisien penggunaan bahan bakar ya, asset utilization yang lebih baik, dan mengurangi jumlah peakers ya. Di transmisi ada sasaran untuk reduce outages ya, dan itu ada teknologinya di bawah. Wide area monitoring control itu sekarang ini ada peralatan baru yang namanya PMU, Phasor Measurement Unit, yang bisa memantau sudut antara arus dan tegangan pada suatu titik ya, sehingga sudut ini menggambarkan stabilitas dari sistem ya. Kalau dia melalui suatu angka yang besar ya, maka stabilitas akan terganggu karena sistem akan melihat bahwa seolah-olah terjadi hubung singkat di titik tersebut ya. Nah, dulu pada waktu saya masih kuliah, untuk menentukan tangan ini ya, sudut fasa ini, kita memerlukan program komputer 2 hari marahnya ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi itu bisa didapat near instant, hampir instantaneous, sehingga kalau ini digabungkan dalam suatu integrated data system, kita bisa melihat
dan meramalkan apa yang terjadi beberapa saat ke depan gitu. Kalau sudut fasa ini bergerak makin melebar dengan kecepatan tertentu, maka kita bisa tahu berapa saat lagi ini akan trip transmisi tersebut. Ya. Ini memang salah satu tonggak dari smart grid, ya, di dalam yang cukup teknologi smart grid yang cukup maju. Terus ada juga information communication technology serta energy storage technology yang terus berkembang. Lanjut. Ini gambaran yang mengenai infrastruktur yang ada, yang smart grid infrastructure. Bisa dilihat buat area monitoring di sebelah kiri, ada HVDC. Sebenarnya ada konsep yang menyatakan bahwa interkoneksi itu bukan smart grid, itu adalah hardening the grid, memperkuat grid. Jadi urutannya memang hardening the grid, smarting the grid, and then greening the grid. Yang ketiga itu adalah greening the grid, itu menghijaukan, ya, grid tersebut, dalam artian bahwa dia cukup fleksibel untuk selanjutnya bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan perubahan baik dari sisi pembuat maupun dari sisi pembangkitan. Lanjut. Ini ini inovasi-inovasi yang ada, ya, termasuk di dalamnya sistem kontrol, advanced control system untuk pengendali sistem, ya, yang terus harus diperbaiki supaya respons daripada sistem kontrol yang mengatur pembangkitan itu bisa lebih baik. Ya. Saat ini PLN sedang berusaha mengupgrade sistem kontrol di Jawa, Bali, ya, sehingga sampai setara dengan yang di Sulawesi Selatan. Ya. Ternyata Sulawesi Selatan lebih canggih sistem kontrolnya karena menghadapi tantangan intermittency dari PLTB Sidrap, ya, dan itu sekarang diadop untuk diterapkan di Jawa, Bali. Nah, di sisi distribusi, lanjut. Di sisi distribusi yang berwarna hijau tua itu adalah yang normalnya dilakukan oleh PLN distribusi untuk membuat rencana, load forecasting, system analysis, interconnection, dan distribution investment plan. Nah, dengan masuknya renewables itu satu fenomena baru harus dihitung yang disebut distributed energy resources forecast, ya, menambah load forecast, dan pada waktu system analysis ada tambahan tugas yaitu yang disebut hosting capacity analysis. Hosting capacity analysis itu menghitung berapa kuat sih sebenarnya jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah kita bila ditambahi dengan PV rooftop. Ya. Dan kalau itu ternyata menyebabkan deviasi dari standar layanan, maka dibuat yang disebut cara-cara yang disebut non-wire suitability criteria. Saya kira selanjutnya ini masih ada beberapa hal khususnya untuk smart grid yang bisa dilanjutkan. Slide-nya yang kita scroll saja, ya. Waktunya sudah habis, Pak. Sudah habis, ya. Ini tadi grid hardening, grid dan grid flexibility. Bisa diteruskan dibaca ke depan. Jadi sebagai kesimpulan sebenarnya adalah bahwa tadi transisi energi adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh bangsa kita. Suka atau tidak suka, bersama bangsa lain kita harus melakukan hal ini. Apabila kita tidak melakukan, sudah bisa dibayangkan bahwa akan ada sanksi-sanksi yang diterapkan, dan itu tidak kepada penyedia energi sayangnya, tetapi lebih kepada mereka yang menggunakan energi itu di Indonesia, yaitu kalangan industri yang mungkin akan kena border tax pada waktu mereka menjual ke
luar negeri. Nah, yang kedua bahwa transisi energi itu akan membutuhkan digitalisasi di sektor ketenaga listrikan, dan yang ketiga tentunya adalah dengan semakin banyaknya pembangkit energi terbarukan, maka desentralisasi menjadi suatu keharusan, dan ini tentu ujungnya adalah suatu pertanyaan, apakah struktur dari sistem tenaga listrik kita yang selama ini kita anut monopoli ini perlu disesuaikan atau tidak dengan perkembangan ini semua. Dan itu berpulang pada kebijakan politik, karena banyak argumentasi yang harus dipertimbangkan dalam proses perubahan struktur ketenaga listrikan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.